Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfia Janatul Mugni. Saya kelas C dengan NIM 2211191086. Saya dari Teknik Elektro Unjani Cimahi. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai op-amp di part kedua ini. Mungkin kemarin sudah dijelasin secara kurang lebih singkat. Sekarang kalian jelaskan lebih detail buat di part yang kedua ini. Di sini dimulai dari penguat pembalik inverting amplifier. Nah, di penguat pembalik inverting amplifier, di sini kita lihat ada sebuah gambar dengan op-amp dengan biasa ada dua terminal, ada negatif dan positif. Nah, di sini penguat pembalik itu karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, ke sini sama dengan 0, maka arus melewati RF sehingga arus ini melewati ke sini ke RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF, tegangan RF sama dengan arus RF. Jadi tegangan di sini sama arusnya sama. Nah, kemudian hasilnya jadi VI, tegangan I per RI dikali RF. Kemudian polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran tegangan output, maka si tegangan outputnya sama dengan negatif tegangan RF. Nah, tegangan output ini menjadi rumusnya negatif RF per RI dikali tegangan I, tegangan I. Kemudian lanjut ke ini, ada contohnya, contoh soal dari yang barusan, penguat pembalik. Kemudian di sini ada tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Sama juga contoh soal yang barusan. Barusan rumusnya kan tegangan output sama dengan min RF per RI dikali tegangan I. Nah, di sini kan udah diketahui juga si RF-nya itu 100 kilo, RI-nya 10K resistornya, terus EI-nya 1 volt dan RL-nya 25K. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja si angka-angkanya sesuai dengan si rumus yang udah tadi kita ketahui. Kemudian di sini ada tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Nah, di sini jadi AC itu kan arusnya bolak-balik, jadi si sinyalnya itu kayak sinusoidal ya, jadi bergelombang seperti ini. Nah, di sininya di ground, jadi di sini AC, pas arus masuknya jadi AC ke op-amp yang ini terminal negatif, yang positifnya ke ground lagi, terus di sini dicabang ke RF, lalu ke ada RL sama ke tegangan output. Ini keluarannya ke sini ke tegangan output. Kemudian ada rangkaian penjumlah pembalik inverting adder. Di sini ada tiga masukan op-amp, yaitu di sini ada tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3. Nah, di sini dirumuskannya berarti R1 sama R2 sama R3 itu tidak sama. Jadi sama RF juga beda. Di sini masukkan ke sini RF beda. Nah, jadi si rumus tegangan outputnya itu minus RF per R1 dikali VI ditambah minus RF per R2 dikali V2 ditambah minus RF per R3 dikali V2. Terus ada tegangan outputnya sini. Nih, jika si R1 sama R2 sama R3 sama RF-nya sama, maka si tegangan outputnya jadi beda. Jadi rumusnya itu negatif V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi tegangan 1 tambah tegangan 2 tambah tegangan 3. Tinggal kita tambahkan saja jika si R-nya sama. Kemudian di sini ada rangkaian pengikut tegangan atau voltage follower. Nah, sini. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1, R2, R3 dan R sama, maka si rumusnya itu tegangan outputnya sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 ditambah Rn per N. N-nya itu sesuai jumlah si R-nya itu. Kemudian ada penguat tak membalik atau non inverting amplifier. Nah, di sini karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, di sini sama dengan 0, maka arus I berasal dari
tegangan output melewati RF. Nih ke sini berarti ke kiri, sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu di sini ada timbul tegangan. Jadi rumusnya tuh tegangan RF sama dengan arus RF. Jadi rumusnya VI per RI dikali RF. Terus kemudian ada polaritas positif pada RF di sini. Pada terminal keluaran tegangan output, maka besarnya tegangan output merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga tegangan output sama dengan VRF, tegangan RF ditambah VI. Jadi RF ini sama VI ini, tegangan RF sama si tegangan I ini. Nah, lalu lanjut ke tegangan outputnya sama dengan VRF ditambah VI. Jadi si hasilnya tuh RF per RI ditambah 1 dikali VI. Itu rubah si rumus tegangan outputnya. Nah, kalau misalnya pakai G yang tertutup atau ACL, maka si rumusnya jadi berubah lagi. Di sini ada ACL juga, ada rumusnya, yaitu RF per RI ditambah 1. Kemudian si rumus IL-nya VO, si tegangan outputnya per RL. Kemudian ada rangkaian penyumbal tak membalik atau non-inverting adder. Nah, sini juga ada gambarnya juga. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan plus op amp didapatkan. Nih sini tegangan op amp di sini ada resistor 2. Jadi si rumus si VI-nya sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali VI-nya, terus ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2 ini. Nah, maka si tegangan outputnya kesininya jadi rumusnya tuh RF per RI ditambah 1 dikali R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VI ditambah R1 dibagi R1 tambah R2 dikali V2, tegangan 2 di sini. Nah, si ACL-nya itu tinggal tegangan output dibagi tegangan input. Kemudian ada rangkaian penyumbal tak membalik atau non-inverting adder atau N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N, di sini kan lebih dari 2 masukannya, masukan dengan R sama dengan kecuali RF. Jadi semuanya sama dengan R, tapi kecuali dengan RF ini jadi beda. Nah, sama dengan RF sama dengan N kurang 1. Jadi si R-nya ada berapa dikurang 1. Kalau lebih dari 2, maka besarnya tegangan outputnya itu tegangan 1 tambah tegangan 2 tambah tegangan 3. Lanjut ke rangkaian penguat selisih. Di sini terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Jadi tegangan output selisih dari tegangan input yang masuk ini. Jadi si rumus tegangan outputnya RF per RI ditambah 1 ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2 dikurang RF per RI dikali VI dari dengan inputnya. Nah, jika nilai perbandingan resistor seimbang, R1 R input per R1 sama dengan RF per R2, maka si tegangan outputnya tuh RF per R input dikali V2 dikurang V1 dikurang tegangannya. Terus kemudian rangkaian pembanding. Pembanding itu komparator atau merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Nah, di sini sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Nah, ini di sini pembanding open loop. Kemudian sifat si op amp-nya sebagai detektor maupun komparator tegangan output didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED-nya positif, maka tegangan outputnya sama dengan positif V saturasi, tegangan saturasi, dan sebaliknya saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi tegangan input ditambah tegangan N, sehingga selisih ED menjadi 0 dikurang tegangan input ditambah VN, jadi sama dengan kan 0 dikurang, maka jadi negatif V input ditambah VN. Nah, ini sesuai dengan saturasi sini. Kemudian ada detektor pembaik penyilang nol dengan histerisis
atau disingkat IZCD with hysteresis. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif input, positif feedback. Nah ini untuk mengatasi noise. Kalau yang tadi kan ini berupa open loop, tegangan input tidak mengalami noise. Kalau ini untuk mengatasi noise-nya pakai si detektor pembalik ini. Kemudian output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, ada positif V saturasi dan negatif V saturasi. Ini ada positifnya, negatif. Ciri pembanding adalah feedback masukan plus op amp, ada feedbacknya. Nah, misalkan pertama kali op amp diaktifkan, V tegangan output di sini berada pada positif V saturasi, berarti berada di sini. Nah, dengan tegangan masukan positif sebesar R2 per S1 tambah R2 ditambah V saturasi, karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Jadi kalau dimulai dari positif V saturasi dan tegangan output, maka disebutnya VUT. Kemudian si rumusnya VUT itu jadi R2 dibagi R1 tambah R2 ditambah V saturasi, tegangan saturasi. Nah, tegangan ED VUT dikurang V input. Selama tegangan VI lebih kecil dari VUT, maka si ED nya sama dengan positif dan tegangan outputnya sama dengan positif tegangan saturasi. Nah, bila tegangan inputnya naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V saturasi. Terus tegangan karena si tegangannya itu negatif saturasi, maka tegangan feedbacknya menjadi R2 dibagi R1 tambah R2 dikurang V saturasi. Kalau tadi kan positif jadi ditambah V saturasi, kalau ini kalau misalnya negatif V saturasi, tegangan outputnya jadi dikurang V saturasi. Nah, karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil dari tegangan output, maka dinamakan VLT. Jadi ada VUT dan VLT. Jadi nilai kalau VLT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikurang Vsat, karena V saturasi, karena kan lebih kecil feedbacknya dari si tegangan outputnya, jadi itu VLT. Kalau VUT kebalikannya, lebih besar dari si feedbacknya, si tegangan outputnya. Feedbacknya lebih besar dari tegangan output. Kemudian ada batas atas dasar atas dan batas bawah. Maka akan ada namanya histeresis atau VH, disingkatnya VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. VH itu sama dengan VUT dikurang VLT. Kemudian kalau jika ada histeresis, ada tegangan tengah namanya shelter voltage. Nah, V CTR disingkat yang dapat dirumuskan jadi VUT dikurang VLT dibagi 2. Di sini juga ada rumusnya yang lebih jelas VUT dan VLT. Tadi udah dijelaskan juga kan kalau VUT itu ditambah karena kan si feedbacknya lebih besar dari tegangan output. Kalau si VLT itu dikurang karena feedbacknya lebih kecil dari tegangan output. Di sini juga udah dijelaskan ada positif V saturasi di tegangan output, di sini negatif V saturasinya. Ini di sini ada 0. Nih VUT ada di sini di kanan, VLT ada di kiri karena kan dikurang. Negatif juga. Terus ini ada CTR, ada center voltage-nya di sini. Nah, ini tegangan si inputnya. Gitu. Kemudian ada detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis atau disingkat NIZCD with hysteresis. Nah, rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop. Jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada si tegangan output disebutkan crossing. Nah, di sini akan mengalami noise jika ada kesalahan. Nah, di sini ada crossing. Kemudian ada detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis atau NIZCD with hysteresis. Nah, kalau di sini apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya si VUT-nya jadi berubah rumusnya jadi negatif V saturasi per M. Kalau si VLT-nya jadi positif V saturasi per M. Nah, kalau VH-nya sama dengan VUT dikurang VLT sama, VCTR-nya juga masih sama, rumusnya VUT dikurang VLT bagi 2. Kemudian ada detektor membalik taraf tegangan dengan histeresis, inverting voltage level detector with hysteresis. Nah, sini apabila tegangan pembanding tidak 0, tapi suatu tegangan referensi, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan.
yaitu sumber tegangan output dengan referensi sehingga dapatkan persamaan. Jadi output dan referensi ini, dua ini. VUT nya itu jadi rumusnya N per 1 ditambah N dikali V referensi dikali positif V saturasi per 1 plus N. Kalau VLT nya N per 1 plus N dikali V referensi dikali negatif V saturasi per 1 plus N. Kemudian ada detektor jendela atau Windows detector. Di sini detektor jendela ada rangkaian komparator di mana hubungan tegangan input dengan tegangan output membentuk suatu jendela. Nah, jika input di bawah VLT atau di atas VLT, maka si tegangan output sama dengan 0. Jika input di antara VLT dan VLT, maka si tegangan outputnya itu sama dengan si ini, positif V saturasi, tegangan saturasinya. Nah ini di sini ya, di tengah-tengah berarti sama dengan 0. Tegangan output di sini positif V saturasi. Kalau ada di bawah VLT dan di atas VLT, maka di sini tuh si tegangan outputnya sama dengan 0, kesini lulusan 0. Kemudian detektor tak membalik taraf tegangan dengan histerisis atau non-inverting voltage level detector with hysteresis. Nah, sini bisa ada juga gambarnya. Masih sama rumusnya VUT dan VLT, masih ada VUT dan VLT. Di sini apabila tegangan pembanding tidak 0, tetapi suatu tegangan, di sini pembanding tegangannya tidak 0, tapi suatu tegangan si referensinya, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber. Ada akibat dua sumber tegangan, yaitu dari si output ini dengan si referensi ini, sehingga dapatkan persamaan si VUT nya itu jadi 1 tambah 1 per M dikali Vref dikurang negatif V saturasi per M. Nah kalau si VLT nya jadi 1 plus 1 per M dikali Vref dikurang negatif V saturasi per M. Sudah selesai pembahasan kali ini, mungkin sampai di sini. Kalau buat op-amp, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.